Halo, kita lanjut di bagian kedua. Kita mau ngerjain soal transistor sebagai amplifier, sebagai penguat. Jadi sudah aku terangin di bagian sebelumnya, kalau kita dihadapkan dengan soal seperti ini, ada dua step yang perlu kita lakukan. Step pertama adalah DC analisis, lalu step yang kedua AC analisis. Lalu sudah aku terangin juga di tadi tentang gimana cara transistor itu menguatkan tegangan. Yaitu ini ya, kalian bisa lihat di sini, ini rangkaian 1, ini rangkaian 2. Arus yang lewat tuh sama, cuma yang dia ubah itu yaitu impedansinya, R-nya. R-nya dia ubah menjadi lebih besar. Kalian tahu V sama dengan I kali R, jadi even I-nya tetap, kalaupun R-nya jadi tambah besar, V-nya tambah besar kan? Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita punya masukan V-in sebesar 2 mV. Dan kita ingin mengetahui berapa V-out-nya. Jadi kita punya V-in 2 mV, kita ingin tahu kalau kita hubungkan dengan rangkaian transistor, kira-kira V-out-nya itu jadi berapa? Seberapa besar penguatannya? Mungkin aku bakal tulis rumusnya dulu. Penguatan, anggap A itu konstanta penguatan. Konstanta penguatan amplified ya. Kan V out dibagi V in kan. Ini buat tahu konstanta penguatannya. Berarti V out sama dengan A dikali V in. Nah, di sini ini kan sebenarnya I out ya kan, I out kali R out dibagi I in kali R in. Cuman karena arusnya sama seperti yang aku bilang tadi, yang berubah impedansinya, maka ini jadinya R out dibagi R in. Nah, kita lihat di sini, R out-nya itu ini. Nah, ini R out-nya. Sedangkan R in-nya ini. Oke. Nah, R in-nya itu kan BRE aksen nih, RE aksen. Cara kita mencari RE aksennya gimana? Kita lakukan dulu DC analisis. Itulah mengapa DC analisis perlu. Jadi sebenarnya tujuan utama dari DC analisis itu untuk ini aku hapus biar nggak penuh. Jadi tujuan mencari RE aksen. Gimana cara mencari RE aksen? Jadi rumus RE aksen itu 25 mV dibagi IE, yaitu arus yang lewat pada emitter. Sedangkan gimana kita cara nyari arus pada emitter? Ya IE sama dengan VE dibagi RE dong. Ya enggak? Nah, gimana cari nyari VE? VE bisa kita cari dari VBE. VBE kan sama dengan VB min VE. Berarti VE sama dengan VB min VBE dibagi RE. Ya kan? Oke. Nah sekarang pertanyaannya kita, sebenarnya tujuan utama kita kan ini nih, kita nyari RE aksen. Nah, masalahnya kita nggak tahu IE. Buat tahu IE, kita tuh harus tahu ini semua, VB min VBE per RE. RE sudah diketahui. Jadi, katakanlah ini sudah aman. VBE pun sudah diketahui, tergantung. Kalau kalian ingat tadi penjelasanku di awal, tergantung. Kalian mau pakai pendekatan ideal atau mau pakai pendekatan kedua. Kalau misalnya pakai pendekatan ideal, nilai VBE-nya 0 volt. Lalu pendekatan kedua, VBE-nya 0,7 volt. Nanti di soal diketahui biasanya. Kalian disuruh mengerjakan pakai pendekatan ideal atau pendekatan kedua, yaitu pendekatan pada kondisi real. Oke. Jadi, ini sudah aman juga kan. Sebenarnya gimana caranya kita nyari VB? Nah, inilah gunanya DC analisis. Oke,
kita kembali dulu ke DC analisis. Apa yang perlu kita lakukan di DC analisis? Yaitu kalau kalian ingat, kita disuruh untuk memutus semua komponen yang terhubung dengan kapasitor. Oke. Jadi, di rangkaian ini kita putus semua komponen yang terhubung dengan kapasitor. Ini kita anggap nggak ada. Ini juga anggap nggak ada. Ini juga. Ingat, tujuan utama kita mencari RE aksen. Oke, kita tujuan mencari RE aksen. Tapi untuk mencari RE aksen terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa nilai VB-nya kan. Ini kan VB di sini nih. VB. Berarti VB sama dengan 2,2 kilo ohm dibagi 2,2 kilo ohm ke tambah 10 kilo ohm. Ini rangkaian pembagi tegangan kan. Ini sudah harusnya sebelum materi sebelum UTS kali 10 volt ya kan, karena ininya 10 volt. Nah di sini kalian bakalan ketemu 1,8 volt. Oke, kita sudah ketemu VB-nya. Sekarang kita bisa nyari IE. IE sama dengan VB-nya 1,8 volt. Ya, kita nyari IE pakai rumus ini ya. VB-nya kita sekarang pakai pendekatan kedua, kurangi 0,7 volt dibagi RE, yaitu 1 kilo ohm. Ntar kita ketemu 1,1 miliampere, yang berarti RE aksennya itu RE aksennya berarti 25 mV dibagi 1,1 miliampere, itu sama dengan 22,7 ohm. Oke, di sini berarti RE aksennya 22,7 22,7 ohm ya. Betanya nggak ada ya di soalnya. Beta yang nggak ada ya, kita anggap 1 mungkin. Kita anggap 1 aja. Oke, nah sekarang seperti yang aku sudah sebutkan sebelumnya, kalau rumus konstanta penguatan itu sama dengan V out dibagi V in. Karena I-nya sama, jadi R out dibagi R in. Ya kan? Nah, kita cari dulu R out-nya. R out itu yang mana? R out itu yang ini. Kalau di buku, R out ini dinotasikan sama RC kecil ya. RC ini sama dengan paralel kan nih hubungan antara R besar C sama RL, berarti 3,6 sama 10. Ini ntar kita ketemu 2,65 kilo ohm. Ini sama dengan R out yang aku maksud di sini, R outnya 2,65 kilo ohm. Lalu RE aksennya berapa? RE aksennya 22,7 ohm. Berarti A-nya, konstanta penguatannya 2,65 kilo ohm dibagi 22,7 ohm. Ketemu ntar 117, ini konstanta penguatannya. Dengan kata lain, karena A sama dengan V out per V in, berarti V out kan sama dengan A kali V in. Kita punya V in tadi 2 mV. Nih 2 mV. Berarti kita langsung aja masukkan yaitu 117 ya, A-nya kali V in-nya 2 mV. Berarti ketemu 234 mV. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya ini persoalan yang sama persis. Bentar, sorry. Ini aku kopas dulu. Ya, ini persoalan yang sama persis. Sama soal sebelumnya. Sama soal ini. Nih, soal sebelumnya. Ini soal sebelumnya. Bedanya di sini tuh dia ada loading impedance. Nih ada RG-nya. Kita akan mencoba hitung berapa kira-kira V out-nya jika kita punya V in 2 mV, tapi sekarang diketahui RG-nya itu ada loading impedance-nya sebesar 600 ohm. Dan diketahui juga betanya itu sebesar sebesar 300. Oke, sama
kita lakukan DC analisis dulu. DC analisis. Oke, sebenarnya DC analisisnya tuh sama kayak yang bagian sebelumnya. Karena kenapa? Karena di DC analisis kan segala sesuatu yang dihubungkan sama kapasitor kan diputus. Kalian lihat ini, RG kan terhubung sama kapasitor. Jadi sebenarnya sama aja kayak yang bagian sebelumnya. Jadi mungkin kita langsung aja kopas, ini kita kopas ya. Nah, ingat DC analisisnya dengan loading impedance ini sama dengan tanpa loading impedance, karena ininya terhubung dengan kapasitor, jadi ini bakalan diputus, jadi nggak ada pengaruh. Kita tetap punya RE aksen tuh sebesar 22,7 ohm. Nah, sekarang kita lakukan AC analisisnya. AC analisisnya. Seperti soal yang tadi ya, ini 3,6 kilo ohm, lalu RL ini 10 kilo ohm, RE aksen 22,7 ohm, R1 10 kilo ohm, R2 2,2 kilo ohm, RG 600 ohm. Oke. Kita cari seperti biasa. Kita cari hambatan penggantinya ini, yaitu kita sebutnya tadi R kecil C ya, sama dengan kan 3,6 sama 10 kilo ohm. Ini nggak usah tulis satuannya ya, biar cepat. Tadi ini 2, berapa ya? 2,65 ya. 2,65 kilo ohm. 2,65 kilo ohm itu hambatan penggantinya ini. Oke. Kita cari juga konstanta penguatannya, tetap RC dibagi RE aksen. Ingat RC bagi RE aksen ya, nggak usah beta, nggak usah dikali beta untuk ngitung, karena nggak pengaruh. Jadi di sini 2,65 kali 10 pangkat 3, tetap walaupun betanya 300, ini nggak usah dikali beta nih, di sini RE, di sini tetap RE aksen doang. Ini sama dengan 117. Nah, permasalahannya di sini V-in-nya itu kan ini 2 mV nih. Oke. V-in-nya kan 2 mV. Kalau di bagian yang tadi, yang nggak ada RG, kita langsung aja pakai V-in-nya 2 mV, karena ini paralel kan. Ini paralel kan, tegangannya sama, harusnya tegangannya sama, jadi sini ya 2 mV. Tapi masalahnya, ini tuh ada RG, yang mana akan mempengaruhi tegangan di sini. Jadi tugasnya kita apa? Tugasnya kita itu mencari hambatan, kita cari dulu hambatan penggantinya ini. Berarti kita sebut aja ini Zin itu sama dengan 10 kilo ohm ya, diparalel dengan 2,2 kilo ohm. Oke. Lalu diparalel dengan 2,7 ohm dikali 300. Nah, di sini beta tuh baru pengaruh. Kalau kalian ngitung konstanta penguatan, betanya nggak usah dimasukin. Tapi kalau kalian menghitung hambatan pengganti ini, baru betanya dimasukin. Ini ntar kan berarti sama dengan 10 kilo ohm, 2,2 kilo ohm sama 6,8 kilo ohm. Ntar ketemu 1,42 kilo ohm. Nah, ini rangkaiannya gimana setelah kita menghitung Zin? Ini kan berarti jadi, jelek ya. Aduh. Ini 2 mV. Ini RG, ini Zin, ya kan? Ini Zin, ini 600 ohm,
Ini ZIN-nya berapa? 1,42 kilo ohm. Kita kan tujuan awalnya ngitung V-in. Berarti V-in sama dengan Z-in kan? Sorry, maksudku tegang. Kita kan tujuan awalnya mencari ya V-in. Berarti V-in itu sama dengan V pada Z-in. Berarti V-in sama dengan 1,42 kilo ohm dibagi 1,42 kilo ohm tambah 600 ohm dikali 2 milivolt. Berarti V-in-nya 1,41 milivolt. Ya. Berarti yang tegangan yang di sini itu 1,41 milivolt, sisanya masuk ke sini. Oke. Berarti sekarang kita tahu A-nya tetap 117, A 117, lalu V-in-nya 1,41 milivolt, maka V-out-nya 117 kali 1,41 karena V-out A kali V-in kan, berarti ini berapa? Ini 165 milivolt. Ya, jadi jelas ya adanya pengaruh